Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulansari dari kelas akuntansi karyawan semester 5 Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait penelitian pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Untuk pembahasan yang akan kita bahas mengenai penelitian tersebut, yaitu ada yang pertama ada tujuan penelitian, teori yang digunakan dan hipotesis penelitian. Untuk yang kedua yaitu ada populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang ketiga yaitu ada metode pengumpulan dan analisis data. Yang keempat yaitu ada kesimpulan penelitian. Lalu, apa permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut? Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk merumuskan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat, agar perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat, serta mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah termasuk dalam DES atau Daftar Efek Syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, yaitu memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu ada literatur atau tinjauan literatur dan perumusan hipotesis. Teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Syariah Enterprise Teori atau SET merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Dalam penelitian ini digunakan indeks ISR yang berisi item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan dengan mengacu pada Hanifah tahun 2002 dan Othman et al. Tahun 2009. Tinjauan literatur dan perumusan hipotesis. Penelitian ini memiliki beberapa hipotesis, yaitu yang pertama ada ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua yaitu independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga yaitu Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah yang mengikuti Frover tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purposing sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015, mengikuti Frover pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan dikalikan 5 tahun, yaitu 2011 sampai 2015. Maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report,
perusahaan sampel. Lanjut, untuk metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan syariah yang diukur dengan nilai atau skor pada indeks ISR. Yang kedua yaitu ada variabel independent, di mana diantaranya yang pertama ada ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan. Yang kedua yaitu ada Independen Dewan Komisaris. Independen Dewan Komisaris diukur dengan menghitung komposisi atau proporsi dengan komisaris independen dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ada komite audit. Komite audit yang dimaksud adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Yang keempat yaitu ada profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah tingkat pengambilan atas aset atau return on asset atau ROA. Nah, yang kelima yaitu ada kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T yaitu uji signifikan parsial. Sebelum melakukan uji kompetensi atau hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model regresi dapat diterapkan dalam pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu, untuk hasil dan pembahasan hipotesis, yaitu yang pertama yaitu ada statistika deskriptif. Di antaranya yang pertama, hasil kontens analisis pengungkapan ISR dapat digunakan untuk melihat konsistensi pengungkapan pada masing-masing tema. Yang kedua, hasil konten analisis skor indeks ISR masing-masing tema terlihat bahwa tema lingkungan memiliki rata-rata atau mean tertinggi yaitu sebesar 82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan DES yang menjadi sampel peneliti ini sudah cukup baik dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Sedangkan yang memiliki nilai terendah terlihat pada tema pendanaan dan investasi yaitu dengan rata-rata mean sebesar 0,28%. Hasil pengujian hipotesis yang pertama yaitu ada uji koefisien determinasi. Variasi variabel dependent yaitu tingkat pengungkapan ISR mampu dijelaskan oleh variabel independen. Yang kedua yaitu ada uji F atau uji simultan. Variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, independen Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu tingkat pengungkapan ISR. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Implikasi dari penelitian ini bahwa perusahaan melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi masyarakat atau stakeholder, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder Muslim. Sekian pembahasan mengenai penelitian pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Apabila ada kesalahan atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.